Apakah kalian seorang capaska? Ataukah kalian seseorang yang ingin mengenal lebih dalam mengenai paskibra ataupun paskibraka? Jika memang iya, yuk tonton interview kali ini bersama Safina Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan aku Safina Ramadhani dan aku duduk di bangku kelas 10 SMA. Kali ini aku akan menginterview salah satu teman aku mengenai suatu hal. Narasumber aku adalah halo. Oke. Nama kamu siapa? Aku Alia Putri Azahra, Kelas? kelas 10. Oke. Jadi kali ini aku akan bersama Alia. Aku akan menginterview Alia mengenai paskibra dan juga paskibraka. Aku ingin nanya dulu nih sama Alia nih. Kan ini bulan Maret ya. Selain kita menjalani ibadah puasa, ada apa aja sih selain kita menjalani ibadah puasa itu? Oh, kayaknya dari kemarin Capaska lagi sibuk-sibuk seleksi ya. Oke, berarti ada seleksi paskibraka nih. Nah, Alia sendiri tahu nggak seleksi paskibraka itu apa? Biasanya, setahu saya, seleksi paskibraka itu untuk menentukan orang atau murid yang bakal dikirim ke pusat, kota atau provinsi untuk menjalani tugas sebagai paskibraka. Nah, betul yang dikatakan oleh Alia. Jadi seleksi paskibraka itu untuk memilih putra-putri Indonesia yang dari kelas 10 SMA sederajat untuk menjadi seorang paskibraka. Jadi seleksi ini meliputi dua seleksi, yaitu seleksi tingkat kota kabupaten dan juga tingkat provinsi. Nah, untuk tingkat kabupaten ataupun kota nanti akan diikuti oleh perwakilan dari sekolah. Nah, jika lo sudah lolos, nanti akan mengikuti seleksi tingkat provinsi. Nah, yang dimana di tingkat provinsi ini nanti akan memperoleh paskibraka tingkat provinsi dan juga paskibraka tingkat pusat. Nah, jika lo tidak lolos di tingkat provinsi, nanti akan kembali lagi ke tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, Alia sendiri udah tahu nih seleksi paskibraka. Nah, Alia tahu nggak paskibraka itu apa? Yang saya tahu, paskibraka itu biasanya pasukan pengibar bendera pusaka yang biasa dilihat di Istana Merdeka gitu atau wali kota gitu. Oke, benar kata Alia. Jadi paskibraka itu singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka, di mana mereka ini adalah anggota yang dipilih untuk menjadi paskibraka yang akan bertugas untuk mengibarkan bendera pusaka pada saat upacara HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya nih, Alia tahu nggak Capaska itu apa? Capaska itu calon paskibraka yang bakal apa nih? Yang mengikuti seleksi? Iya, seleksi untuk menjadi paskibraka ke depannya gitu. Oke, benar. Jadi Capaska itu adalah sebutan dari calon-calon paskibraka yang memang sudah lolos dari seleksinya, lalu sedang mengikuti latihan ataupun pendidikan untuk menjadi seorang paskibraka gitu. Nah, Alia udah tahu nih pengertian secara umum paskibraka itu apa. Alia tahu nggak tugas paskibraka itu apa aja? Oh, yang biasa saya lihat itu biasanya paskibraka itu mengibarkan bendera pusaka dan menurunkan bendera pusaka gitu. Oke, benar banget. Jadi tugas paskibraka itu adalah untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka pada saat upacara HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang masa proklamasi juga. Nah, Alia kan udah tahu nih tugas umum paskibraka itu apa. Alia tahu nggak ada juga tingkatan tugas paskibraka? Tahu nggak itu apa aja? Oh, yang saya tahu kalau tingkatan paskibraka itu ada tingkat kota atau kabupaten yang biasanya dilakukan di wali kota, terus ada tingkat provinsi sama yang di pusat yang biasa dilihat itu di Istana Merdeka. Oke, benar banget. Nah, jadi izin menambahkan, jadi ada 3 tingkatan tugas. Jadi yang pertama itu ada juga di tingkat kota ataupun kabupaten, yang nanti paskibrakanya disebut paskibraka kota, yang nanti akan bertugas di wilayah pusat pemerintahan kota. Contohnya kita di Jakarta Timur, nanti mereka akan ditugaskan di Wali Kota Jakarta Timur. Nah, yang kedua yaitu di tingkat provinsi. Mereka akan disebut sebagai paskibraka provinsi, di mana mereka nanti akan bertugas di pusat pemerintahan provinsi, yaitu Monas atau Monumen Nasional. Nah, yang terakhir itu tingkat pusat, di mana mereka nanti disebut paskibraka nasional yang akan bertugas di Istana Merdeka. Nah, kalian mau
tahu fun fact sesuatu nggak? Apa tuh? Jadi, atau pelaksanaan HUT RI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia nanti akan dilaksanakan di IKN, tepatnya di Kalimantan Timur. Betul banget, di Kalimantan Timur. Jadi para calon-calon yang telah berhasil mengikuti seleksi Paskibraka Nasional nanti akan ditugaskan di IKN. Kalian punya nggak kayak teman yang ekskul Paskibra? Punya. Kayak punya. Kalian tahu nggak perbedaan dari Paskibra dan Paskibraka itu sendiri? Oke. Kalau menurut saya, Paskibra itu biasanya cuma ada di sekolah-sekolah sebagai eskul yang bisa diikuti oleh seluruh murid. Terus tugasnya juga hanya mengibarkan bendera di sekolah saja seperti 17-an atau upacara bendera hari Senin. Terus kalau Paskibraka itu biasanya tingkatannya lebih tinggi dari Paskibra gitu. Terus tugasnya pasti di luar sekolah juga gitu. Oke, benar banget. Jadi perbedaan dari Paskibra dan Paskibraka itu sendiri sudah ada ya di singkatannya. Paskibra, pasukan pengibar bendera, sementara Paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi Paskibra itu lebih umum berupa ekstrakurikuler gitu di sekolah. Dan Paskibra itu tidak wajib dikukuhkan. Sementara Paskibraka itu lebih dalam tugasnya ya. Yang seperti kita udah bahas tadi, mereka mengikuti seleksi tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun juga pusat. Yang nanti mereka akan dipilih dari yang terbaik dari yang terbaik gitu, putra-putri Indonesia. Dan wajib untuk dikukuhkan sebelum tanggal 17 Agustus gitu. Kita tadi udah bahas nih tentang Paskibra dan juga Paskibraka. Aku mau lebih mengenal kamu dong gitu. Background kamu tuh sebagai apa gitu. Misalnya, contohnya kamu ngikut ekstrakurikuler apa di sekolah? Kalau aku ikutin ekstrakurikuler tari tradisional. Kenapa ikutin teatra? Karena dari kecil itu aku udah suka sama nari. Terus saya juga menekuni bidang tari dengan masuk sanggar. Terus saya juga udah sering ikutin lomba, dan kalau misalnya menang itu prestasinya bisa buat masuk sekolah atau kuliah gitu. Jadi perasaan seneng banget ya? Bangga pasti. Sering dapat juara 1 nggak? Alhamdulillah. Sering. Berarti duitnya juga dapat? Oh iyalah. Yeah boy. Iya. Oke. Sebentar dari pengalaman kamu nih, ada nggak yang sekiranya dari pengalaman kamu mengikuti lomba ataupun segala macam itu yang sekiranya bisa menjadi bekal untuk aku dan juga teman-teman aku yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka gitu? Oke. Menurut pengalaman pribadi saya, kan kalau lomba itu, kalau mau menang itu butuh proses. Prosesnya itu nggak langsung jadi kayak blok gitu, nggak, itu butuh panjang. Jadi kita juga harus menikmati prosesnya juga, terus konsisten juga agar hasilnya juga memuaskan gitu. Oke, jadi gitu ya tipsnya. Noted. Oke, selanjutnya nih, ada nggak dari Alia pesan dan kesan untuk para calon-calon yang sedang mengikuti seleksi, terus juga yang sudah mendapatkan rezeki untuk menjadi seorang Paskibraka dan juga terutama yang tidak berkesempatan untuk menjadi Paskibraka? Oke, kesan-kesan saya yang pertama itu untuk yang lagi seleksi, pokoknya nikmati prosesnya, terus konsisten juga, jangan malas-malasan. Kalau misalnya kalian udah fokus sama satu bidang, fokusin itu, konsisten pokoknya. Terus yang udah dapat kesempatan untuk lolos menjadi Paskibraka, itu jangan tinggi hati, karena itu bisa dijadikan pengalaman yang sangat berharga di hidup kalian gitu, dari kerja keras hasil kalian sendiri. Terus yang belum berkesempatan untuk lolos menjadi Paskibraka, jangan berkecil hati, karena itu bisa kalian bisa mengembangkan bakat klien kalian yang mungkin belum digali lebih dalam gitu. Oke, jadi gitu ya. Terima kasih banget atas pesan dan kesan dari kamu untuk untuk calon-calon yang ingin mengikuti seleksi. Selanjutnya nih, ada nggak doa ataupun harapan untuk dari prosesnya, pengalaman yang didapatkan, terus juga hasil yang didapatkan gitu? Kalau doa dan harapan aku sih untuk proses, pokoknya semoga proses kedepannya itu selalu dilancarkan tanpa hambatan gitu. Terus kalau pengalamannya, kalian bisa ngambil pengalaman dari sini tuh banyak banget loh. Kalian udah berproses selama ini gitu. Terus
untuk hasil kalian bisa melihat potensi diri kalian saat berproses gitu. Bagaimana kayak kalau kalian baik pasti hasilnya juga baik gitu. Oke, jadi kita harus tetap positif ya, walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan kehendak hati kita. Oke. Sebagai penutupan terakhir nih, satu kata untuk Capaska nih Alia. Semangat. Oke, semangat dari Alia Putri Azahra. Terima kasih Alia. Sama-sama. Dan itulah interview saya dengan Alia Putri Azahra. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga bertemu kembali.